I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazal Hilmani dengan NIM 20113167 jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Hobi saya itu adalah menggambar dan membaca. Baiklah, saya di sini akan menerangkan tentang filsafat hukum Islam. Yang pertama itu apa sih arti dari ijtihad? Yang pertama, ijtihad adalah sandi Islam yang ketiga sesudah Al-Quran dan Sunnah. Nah, menurut harfiah, ijtihad itu berasal dari kata ijtahaja, artinya mencurahkan tenaga, berusaha, bersungguh-sungguh, bekerja semaksimal mungkin. Nah, untuk adapun definisi ijtihad secara umum adalah aktivitas untuk memperoleh pengetahuan hukum syara dari dalil terperinci dalam syariat Islam. Dengan kata lain, ijtihad adalah pengerahan segala kesanggupan seorang fakir untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum melalui dalil syara, yaitu agama. Yang kedua itu hubungan antara ijtihad dengan maqasid syariah. Menurut Asy-Syatibi, antara ijtihad dengan maqasid syariah itu tidak dapat dipisahkan. Ijtihad pada intinya adalah upaya penggalian hukum syara secara optimal. Upaya penggalian hukum syara itu berhasil apabila seorang mujtahid dapat memahami maqasid asy-syar'iyyah. Oleh karenanya, pengetahuan tentang maqasid syar'iyyah adalah salah satu syarat yang dimiliki oleh seorang mujtahid. Selanjutnya itu hubungan antara maqasid syar'iyyah dengan perubahan sosial. Nah, perubahan sosial itu dapat dikenali melalui kependudukan, habitat, fisik, dan struktur masyarakat serta kebudayaan. Nah, yang kesemua faktor ini akan mempengaruhi terhadap perubahan hukum. Nah, perubahan hukum Islam dalam pengertian ini pembaruan hukum melalui proses ijtihad untuk mengembangkan dan menetapkan hukum baru terhadap peristiwa yang tidak disebutkan secara tegas dalam nas Al-Quran dan Sunnah. Dan selanjutnya itu asas-asas dalam bidang muamalah. Yang pertama yaitu asas adalah atau keadilan atau pemerataan, yaitu penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalah. Dan yang kedua itu muawanah. Muawanah ini mewajibkan seluruh muslim untuk tolong-menolong dan membuat kemitraan dalam melakukan muamalah. Yang ketiga itu al-musawah. Asas ini memiliki makna kesetaraan atau kesamaan, artinya bahwa setiap pihak pelaku muamalah berkedudukan sama, artinya rata. Nah, yang selanjutnya itu musyarakah. Asas musyarakah ini menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah kerjasama antara pihak yang saling menguntungkan. Selanjutnya manfaah atau kemanfaatan, bahwa segala bentuk kegiatan muamalah itu harus memberikan keuntungan satu sama lain. Selanjutnya antarodin, artinya suka sama suka. Adamul goror. Nah, adamul goror ini berarti bahwa pada setiap bentuk muamalah tidak boleh adanya goror atau tipu daya atau saling tipu gitu. Selanjutnya kebebasan membuat akad. Kaidah ini menunjukkan adanya kebebasan dalam berakat. Setiap orang itu bebas untuk berakat. Dan yang terakhir itu asidik. Dalam Islam, manusia diperintahkan untuk menjunjung kejujuran dan kebenaran. Dan yang terakhir yaitu kesan saya mempelajari filsafat hukum Islam. Yang pertama itu saya itu mengetahui tentang pendekatan dalam menggali hakikat, sumber, dan tujuan hukum Islam. Dan saya juga dapat membedakan antara kajian usul fiqh dengan filsafat terhadap hukum Islam. Dan yang terakhir yaitu merupakan bidang kajian yang penting dalam memahami sumber hukum Islam yang berasal dari wahyu maupun hasil ijtihad para ulama. Mungkin cukup sekian dari saya. Sebelumnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.